Hai teman-teman, selamat datang di channel Film Update. Di video kali ini, saya akan mengisahkan alur cerita film Moonfall. Film ini dirilis pada tanggal 2 Februari 2022. Karakter utama di film ini adalah Brian Harper, Casey Houseman, dan Joe Fowler. Dan masih banyak lainnya yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa banyak kata lagi, inilah alur cerita film Moonfall. Film dibuka dengan memperlihatkan peluncuran roket Apollo 11 ke bulan. Kemudian, scene beralih pada tanggal 12 Januari 2011. Karakter utama kita, Brian Harper, Joe Fowler, dan Marcus, sedang menjalankan misi memperbaiki satelit. Di tengah-tengah menjalankan misi, mereka melihat ada makhluk tak dikenal menuju ke arah mereka. Siapa yang menyangka makhluk itu menyerang mereka? Serangan itu mengakibatkan Joe Fowler pingsan dan temannya yang bernama Marcus hilang di luar angkasa. Setelah menyerang Brian dan Fowler, makhluk itu menggali menuju inti bulan tanpa tujuan yang masih belum diketahui. 18 bulan kemudian setelah insiden tersebut, kita melihat anak Brian yang bernama Sonny dan istrinya. Sonny sedang menonton video penghakiman ayahnya. Dalam video itu, Brian menjelaskan bahwa mereka diserang makhluk tak dikenal. Namun, orang-orang tidak mempercayainya dan menuduh insiden tersebut terjadi karena kelalaian manusia. 10 tahun kemudian, kita melihat Dr. Casey Houseman sedang menghubungi NASA untuk memberitahukan penemuannya bahwa orbit bulan bergeser. Namun, ia diabaikan begitu saja. Setelah itu, scene beralih menampilkan Joe Fowler yang terbangun dari tidurnya karena ia ditelepon NASA. Ia dipanggil ke markas NASA, namun sebelum ia berangkat, ia berpesan kepada asistennya yang bernama Michelle untuk menjaga anaknya yang bernama Jimmy. Setelah sampai di kantor NASA, ia dikagetkan dengan informasi bahwa orbit bulan bergeser. Setelah itu, kita diperlihatkan lagi dengan Casey yang berusaha menemui Brian. Setelah mereka bertemu, Casey menyampaikan bahwa orbit bulan telah berubah dan memberikan berkasnya kepada Brian. Brian tidak percaya dan menyusul Quitty untuk mengusir Casey. Setelah itu, Brian pulang ke rumah. Di rumahnya, ia dikejutkan dengan berita di TV bahwa Sonny, anaknya, ditangkap karena kebut-kebutan di jalan. Besoknya, Sonny disidang untuk mendapatkan hukuman. Saat Sonny disidang, persidangan itu dikacaukan oleh Brian dan pengacara Sonny. Sidang pun ditunda sampai minggu depan. Setelah pulang ke rumah, Brian menghubungi Tom, suami baru Caroline. Ibu Sonny ternyata telah menikah dengan pria pemilik perusahaan mobil. Pembicaraan Brian dan Tom tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan pertengkaran. Kembali ke Casey. Setelah diusir Brian, Casey menemui ibunya. Perlu diketahui, ibunya memiliki penyakit pikun jarak pendek. Lalu Casey berkata kepada ibunya bahwa tak ada yang mendengarkannya. Ibunya membalas, "Buat mereka mendengarkanmu." Setelah mendengar kata-kata ibunya, Casey memposting penemuannya tanpa memberikan identitasnya. Di dalam postingannya, ia menyampaikan bahwa orbit bulan telah bergeser. Postingannya menjadi trending di Twitter. Postingan Casey membuat kerusuhan di seluruh dunia. Sementara itu, di kantor NASA yang melihat berita itu juga, mereka mengumumkan bahwa berita itu hanyalah omong kosong belaka yang tak jelas asal-usulnya. Di markas NASA, salah satu tim berkata, mereka hanya memiliki waktu 3 minggu sebelum bulan menabrak bumi. Mereka juga menemukan ada lubang besar di bulan. NASA pun mengirimkan 3 orang kru ke bulan untuk mengecek apa yang terjadi. Di sisi lain, Brian yang melihat berita kerusuhan di seluruh dunia karena postingan Casey terkaget karena apa yang dikatakan Casey benar. Brian pun kembali mencari berkas milik Casey yang telah ia buang. Setelah itu, Brian menemukan undangan acara Casey dari website yang dibuat Casey. Brian pun datang ke acara tersebut. Di dalam acaranya, Casey berkata bahwa bulan itu adalah megastruktur. Setelah acara yang selesai, Brian mengajak Casey berbicara empat mata. Brian bertanya, "Bagaimana kau mengetahui berita itu sebelum orang-orang mengetahuinya?" Casey menjawab,
bahwa dia telah mempelajari planet jauh selama bertahun-tahun. Casey juga mengatakan bulan itu adalah megastruktur yang bertenagakan katanya putih pada intinya. Kembali ke NASA, 3 orang kru yang telah dikirim ke NASA telah sampai di bulan. Mereka memasukkan mesin penjelajah ke dalam lubang tersebut. Setelah mencapai kedalaman 25 km, mesin itu naik dengan sendirinya kembali ke atas bersamaan dengan kembalinya orbit bulan. Ternyata mesin tersebut dikeluarkan oleh makhluk yang menyerang Brian 12 tahun yang lalu. Kemudian, makhluk tak dikenal itu membunuh 3 orang kru tersebut. Karena kejadian itu, Direktur NASA mengundurkan diri untuk kabur dan menyerahkan jabatannya kepada Fowler. Di bumi, gelombang laut pasang karena bulan yang tidak stabil. Joe Fowler kemudian menemui seseorang bernama Holden Field. Ia menonton rekaman helm Brian 12 tahun yang lalu di monitor Holden Field dan mengetahui kebenarannya bahwa saat mereka menjalankan misi, mereka memang diserang oleh makhluk tak dikenal. Holden Field berkata, ia ditugaskan untuk merahasiakan itu, dan teknologi itu tahunan cahaya lebih maju dari kita. Satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk tak dikenal itu dengan cara menggunakan Zulu X-Ray 7. Zulu X-Ray 7 adalah senjata militer yang ditutup dan disimpan karena alasan dana. Setelah itu, Fowler menghubungi petinggi militer yang sedang rapat untuk meluncurkan nuklir ke bulan agar bisa menghentikan bulan. Saat petinggi militer bubar, Fowler berbicara dengan mantan suaminya yang bernama Doug. Mantan suami Fowler juga petinggi militer. Fowler memberitahu Doug jika meluncurkan nuklir ke bulan, hujan radioaktifnya akan membunuh semua orang. Di sisi lain, Brian dan Casey curhat tentang masalah mereka satu sama lain. Casey yang memiliki masalah keuangan saat ia kecil, dan ayah Brian yang meremehkan impian Brian untuk menjadi astronot. Skin beralih menampilkan Fowler yang sedang menghubungi Doc lagi dan bertanya apa itu Zulu X-Ray 7. Doc pun kaget dari mana Fowler mengetahui itu. Doc menjawab, Zulu X-Ray 7 adalah purba-rupa mesin EMP yang programnya dibatalkan. Menurut Fowler, EMP bisa mengalahkan makhluk tersebut. Doc menjawab bahwa NASA tak dapat izin melakukan misi lagi. Fowler membalas, biar dirinya yang mengatasinya. Kemudian, Fowler menjemput Brian untuk pergi ke markas NASA. Brian berkata, ia tak akan pergi tanpa Casey. Setelah sampai di markas NASA, Brian memberitahu Fowler bahwa Casey telah mengetahui bulan telah bergeser orbitnya sebelum NASA mengetahuinya. Kemudian, Casey berkata bahwa orang yang telah memposting orbit bulan bergeser adalah dirinya. Fowler terkejut karena sebelumnya seseorang yang memposting penemuan Casey itu tak dikenal asal-usulnya. Fowler kemudian memberitahukan rencananya untuk menyerang makhluk tersebut. Namun, ia memiliki masalah. Ternyata makhluk tak dikenal itu mengenali teknologi mereka. Fowler pun meminta bantuan kepada Brian. Brian berkata, bagaimana rencanamu ke atas sana sementara semua pesawat ulang-alik kita ada di museum? Fowler pun membalas, Endeavour LA yang mereka naiki saat mereka menjalankan misi dulu masih ada. Ditambah, China menawarkan purba-rupa pendarat mereka. Brian setuju untuk membantu Fowler dengan syarat Fowler harus membebaskan Sony dari penjaga. Fowler setuju dan mereka pun pergi menuju pesawat Endeavour LA yang sudah dicoret-coret karena kerusuhan. Mereka membawa pesawat itu ke markas NASA. Doc juga datang menggunakan helikopter untuk mengantarkan Zulu X-Ray 7. Brian mengatakan rencananya di hadapan orang-orang. Namun rencananya harus buyar karena terjadi gempa yang menyebabkan pendingin mereka hilang dan satu mesin mereka rusak. Tentu saja mereka tidak akan bisa terbang dengan hanya menggunakan 2 mesin saja. Karena hal itu, Fowler pun menyuruh semua karyawan dan staf untuk mengevakuasi diri ke Colorado. Kemudian, Fowler menemui Casey dan 2 orang lainnya. Casey kemudian memberitahu saat bulan kembali lagi, gravitasi bulan akan lebih dari 80% gravitasi bumi. Hal itu membuat Fowler sadar dan berbicara kepada Brian bahwa peningkatan tarikan gravitasi bisa memberikan dorongan terhadap pesawat mereka. Tetapi mereka memiliki masalah lain. Mereka kekurangan anggota kru karena semuanya telah dievakuasi. Oleh sebab itu, Brian mengajak Casey untuk menjalankan misinya. Sebelum mereka pergi, mereka berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga mereka. Saat mereka ingin meluncur, tsunami besar sedang menuju ke arah mereka. Beruntung,
mereka masih sempat meluncur sebelum tsunami besar itu menerjang mereka. Sonny yang melihat ayahnya berhasil muncul pun langsung pergi menuju Colorado bersama Michelle dan Jimmy. Di tengah perjalanannya, Jimmy menelpon ayahnya untuk memberitahu mereka sedang menuju ke Colorado. Ayahnya berkata, jika sudah di dekat, telepon kembali agar diberi izin untuk masuk ke bunker. Kembali ke Brian, Paula dan Casey. Saat mereka mengisi bahan bakar untuk ke bulan, mereka masih sempat saja bercanda. Tapi suasana berubah ketika mereka melihat bulan yang semakin dekat dengan bumi. Di bumi, Sonny, Michelle, dan Jimmy diserang oleh perampok. Perampok itu mengambil tas Jimmy dan mobil mereka. HP Jimmy yang berada di dalam tas pun ikut diambil. Sekarang mereka tak bisa menghubungi Doug. Mereka pun singgah di pinggir kota. Karena bulan yang semakin mendekat, gravitasi bulan hampir menaiki Jimmy. Tapi Sonny dan Michelle berhasil menahannya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan pergi ke rumah Tom untuk meminjam mobil. Meteor bulan mulai berjatuhan ke bumi. Terlihat indah namun mematikan. Kemudian scene beralih memperlihatkan tim Brian yang telah sampai di bulan. Mereka memancing makhluk terkenal itu untuk mendekati Zulu X-Ray 7. Makhluk itu tidak terpancing ke bomnya. Makhluk itu menuju ke arah mereka bertiga karena terpancing oleh handphone Casey. Beruntung, handphone itu bisa dimatikan sebelum makhluk tersebut memangsa mereka. Setelah berhasil menghindari dari kematian, mereka memasuki lubang yang telah dibuat oleh makhluk tak dikenal itu. Sementara itu, Sonny sudah sampai di rumah Tom. Di rumah Tom, ada ibu Sonny dan dua saudari tirinya. Kemudian, Sonny dan ayahnya melihat berita di TV bahwa atmosfer akan hilang. Mereka pun pergi mencari oksigen. Saat mereka sedang mencari oksigen, mereka bertemu kembali dengan orang yang merampok Sonny. Perampok itu ingin mengambil oksigen juga. Namun, Sonny berhasil menodongkan pistol ke salah satu perampok. Sonny mengambil kembali tas Jimmy dan membawa oksigen itu. Di bulan, Brian, Paula, dan Casey berhasil mencapai inti bulan. Mereka terkejut karena teori Casey yang menyatakan bulan itu adalah megastruktur benar. Kemudian, makhluk tak dikenal itu menuju ke arah mereka. Mereka bertiga siap meledakkan Zulu X-Ray 7. Namun, pesawat yang mereka tumpangi bergerak sendiri tak terkendali. Makhluk itu hampir saja menghancurkan pesawat mereka jika pesawat itu tidak ditarik ke sebuah ruangan. Tarikan itu mengakibatkan benturan keras pada pesawat. Benturan itu mengakibatkan Paula dan Casey pingsan. Hanya tersisa Brian. Tapi Brian juga pingsan karena ia kehabisan oksigen. Di bumi, Sonny kembali dikejar oleh para perampok. Tapi mereka berhasil selamat karena para perampok itu terbunuh. Satu tertimpa truk dan lainnya tertabrak bongkahan tanah yang timbul karena gempa. Kembali ke tim Brian. Saat Paula dan Casey terbangun, mereka tidak menemukan Brian. Paula dan Casey keluar dari pesawat. Pesawat mereka sudah jelas tidak bisa terbang lagi. Mereka pun pergi menuju ke sebuah lorong yang terbuka. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan alam bawah sadar Brian. Brian bertemu dengan Sonny kecil. Namun ia sadar bahwa itu bukanlah Sonny. Ternyata ia adalah Ai. Ai itu menunjukkan asal-usul manusia yang dulunya memiliki peradaban yang sangat amat maju dan damai. Nenek moyang manusia dulunya menciptakan kecerdasan buatan yang melayani kehidupan mereka selama sehari-hari. Kecerdasan buatan itu tiba-tiba memiliki kesadaran sendiri dan mulai menyerang manusia. Threat to its existence. Nenek moyang terakhir manusia kabur menuju ujung galaksi. Mereka membuat bumi dan menambah DNA mereka. Ternyata makhluk tak dikenal itu adalah kecerdasan buatan yang diciptakan nenek moyang manusia. Setelah itu, Brian sadar dan ditemukan oleh Paula dan Casey. Brian kemudian menjelaskan kepada mereka secara singkat dari mana manusia berasal. Mereka keluar dari lorong itu dan menemukan pesawat mereka yang sudah diperbaiki dan Zulu X-Ray 7 yang mendapatkan peningkatan. Waktu mereka hanya tersisa 10 menit lagi sebelum militer meluncurkan nuklir ke bulan. Di sisi lain, di bumi, saat Sonny dan yang lainnya menuju ke bunker di Colorado, anak Tom yang paling kecil kehabisan oksigennya.
Tom pun memberikan oksigennya kepada anaknya. Tom menyuruh anaknya untuk terus berjalan. Setelah anaknya sampai ke tempat Sonny dan ibunya, ibu Sonny bertanya, "Di mana Tom?" Anak Tom menjawab, "Tidak tahu." Beberapa saat setelah itu, udara kembali normal. Sonny pun mencari Tom. Baru beberapa langkah ia berjalan, meteor menghantamnya yang mengakibatkan Sonny terjepit pohon. Karena itu, Michelle mencoba melepaskan Sonny dari jepitan itu. Awalnya, ia tak bisa mengangkat pohon itu. Namun dengan bantuan gravitasi bulan, ia berhasil mengangkat pohon itu. Mereka pun masuk ke lorong sebelum meteor menghantam mereka. Di markas militer, para petinggi sudah siap menunjukkan nuklir ke bulan. Namun Doug memberontak. Ia menolak perintah dari para petinggi dan menodongkan pistol ke arah para petinggi. Doug berkata ia percaya istrinya pasti akan menyelesaikan misinya dan menyelamatkan bumi. Di bulan, Brian, Paul, dan Casey memancing kecerdasan buatan tersebut. Brian memiliki rencana ia akan menjadi umpan dan tetap tinggal di rumput bersama umumnya. Sementara Paul dan Casey pergi menyelamatkan diri. Kemudian, Brian menyuruh Casey untuk mengecek ke belakang apakah kecerdasan buatan itu mengikuti atau tidak. Namun, pintu bagian belakang ditutup Casey. Casey berencana ingin mengorbankan dirinya sendiri. Brian ingin menghentikan hal tersebut, namun ia tak bisa mencegahnya. Casey kemudian memiliki permintaan terakhir. Ia berkata, jenguklah ibunya dan memberitahu ibunya bahwa ia bukanlah orang yang gagal. Saat makhluk itu mulai mendekat, Casey melepaskan pesawat bagian belakang. Brian berkata, selamatkanlah dunia, Dr. Casey Houseman. Saat kecerdasan buatan itu menelan Casey, Casey pun meledakkan bom itu bersama dengan dirinya. Tentu saja, ledakannya membunuh kecerdasan buatan itu. Brian dan Paul pun keluar dari inti bulan dan mendarat ke bumi. Mereka langsung mendarat karena posisi bulan sangat dekat dengan bumi. Paul kemudian menelpon Jimmy dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dan tentu mereka baik-baik saja. Brian dan Paul kemudian dijemput dengan helikopter dan menuju ke tempat Sonny, Jimmy, Michelle, dan yang lainnya. Mereka melepas rindu satu sama lain dengan berpelukan. Karena Brian tidak melihat Tom, Brian bertanya, "Di mana Tom?" Mereka tidak menjawab. Brian turut berduka. Setelah itu, Sonny berkata bahwa mereka tak akan selamat tanpa Tom. Sonny balik bertanya, "Di mana Casey?" Brian menjawab, ia telah menyelamatkan dunia. Kemudian, di akhir film, kita diperlihatkan dengan Casey yang terlihat kebingungan. Ia bertanya kepada AI yang berwujud ibunya, "Di manakah dia?" AI itu menjawab, ia telah memindai alam bawah sadar Casey dan sekarang Casey telah menjadi bagian dari bulan. Film pun berakhir. Get started with what?